Julian mengatakan kepada Safira terkait kondisinya. Setelah Julian mendapatkan kabar dari dokter, dan di situ Julian menyampaikan kepada Safira bahwa kondisi Safira itu harus dirawat di rumah sakit karena dia harus istirahat sesegera mungkin karena dia kecapean, apalagi pas keguguran. Namun di situ Safira masih bisa hamil ya guys, dengan catatan bahwa Safira harus lebih banyak istirahat. Makanya dokter menyarankan untuk dirawat di rumah sakit dan istirahat sama beberapa hari seperti itu. Nah, untuk Safira diharapkan untuk tidak terlalu capek mikirin segala sesuatu seperti itu. Dan di situ Safira masih bisa hamil kalau dia masih bisa istirahat dan memperbaiki keadaan dia supaya dia membaik seperti itu nih guys. Nah, Safira ini juga minta maaf tuh kepada suaminya dikarenakan memang kondisi dia yang sangat buruk sekali, apalagi dia itu juga sedih terkait bayinya yang harus keguguran seperti itu nih guys. Makanya dia menyampaikan kepada suaminya dia belum siap lagi untuk memiliki anak seperti itu. Dan dia menyalahkan dirinya sendiri seperti itu, dan dia butuh waktu untuk bisa berada di tahap seperti ini. Dan kalau untuk memiliki momongan, dia bilang kepada suaminya untuk minta waktu seperti itu untuk memperbaiki keadaannya, apalagi dengan kondisi dia mentalnya yang tidak kuat. Apalagi Safira juga mengatakan kepada suaminya bahwa dia masih belum siap, bukan hanya karena fisik untuk memiliki anak, melainkan ya di situ butuh mental yang baik untuk memperbaiki itu semua. Apalagi dengan kejadian pasca keguguran, tentu saja di situ membuat Safira ini lebih sedih lagi nih guys, lebih protektif terhadap diri dia seperti itu dan tidak mau mengecewakan suaminya. Dan suaminya di situ juga sedih nih guys. Kasihan banget kondisinya Safira. Karena orang sebaik Safira itu ternyata ada orang yang meracuni dan tega seperti itu. Makanya di situ ya Julian berusaha untuk nantinya mencari siapa yang telah berniat jahat kepada Safira sampai Safira itu seperti itu nih guys, berpikirnya seperti itu nih guys ya. Ya, dan memang jahat banget orang yang telah meracuni Safira hingga keadaan Safira ini harus dirawat di rumah sakit lagi pasca keguguran itu. Dan Safira itu malah berpikir yang tidak-tidak. Dan di situ Safira juga minta maaf ya guys, karena dia membuat suaminya untuk direpotkan seperti itu. Namun suaminya tidak merasa bahwa dia direpotkan. Namun dia hanya meminta kepada istrinya untuk lebih banyak beristirahat dan tidak usah mikirin hal yang negatif seperti itu. Lebih baik proses kesembuhan seperti itu demi kebaikan diri dia sendiri, supaya keadaannya membaik dan nanti bisa cepat punya momongan. Walaupun di situ memang dia masih belum siap karena keadaan dia yang belum baik 100% dan dia butuh banyak istirahat, makanya dokter menyarankan kepada dia untuk lebih baik bed rest saja di rumah sakit seperti itu. Selaku seorang suami tentu saja di situ ya suaminya hanya bisa menguatkan Safira untuk tidak mikirin masalahnya yang berat-berat seperti itu, untuk lebih banyak istirahatnya saja seperti itu. Makanya di situ terkait orang yang mau jahat kepada Safira nanti akan diurus oleh Julian pastinya. Nah, sementara di situ Mama Gina dan juga Sisi nih guys mencari di mana keberadaannya Safira yang dirawat di ruang IGD namun kok tidak ada. Nah, menurut Sisi mungkin dipindahkan. Makanya di situ Mama Gina berusaha untuk tanya tuh kepada pihak administrasinya di situ loh. Tanya ke suster di mana keberadaan Safira dirawat, dan ternyata Safira sudah dipindahkan ke ruang inap itu yang berada di VIP seperti itu nih guys. Nah, sementara Wulan kondisinya itu berada di rumah sendirian. Dia yang habis dibelikan anting, berlian, kalung berlian, dia seneng banget seperti itu nih guys. Makanya dia milih-milih lagi nih guys, kira-kira dia mau dibelikan apa ya, berlian apa yang pas ya, yang matching ya dengan sesuai yang dia inginkan nih, apakah cincin atau semacamnya seperti itu nih guys. Makanya dia milih-milih tuh yang bagus lagi dan pengen minta. Nah, tiba-tiba ketika dia lagi searching nih guys terkait belian yang bagus yang ingin dia pengen dibeliin lagi, tiba-tiba suaminya datang, keloyoran jatuh seperti itu. Melihat kondisi suaminya tidak baik-baik saja dan jatuh seperti itu, otomatis membuat ya istrinya ini khawatir banget karena dia kok jatuh tiba-tiba seperti itu. Dan dia bertanya kepada suaminya, dia ngapain, dia kenapa kok bisa jatuh. Nah, suaminya menjelaskan bahwa dia tuh habis dirampok, dia dipukul seperti itu. Nah, di situ otomatis keadaannya
Romi itu menurut istrinya khawatir, namun dia sendiri sebenarnya juga nggak apa-apa seperti itu loh guys. Walaupun di situ memang ya istrinya Wulan itu menginginkan dia untuk dicek ya di rumah sakit untuk tahu keadaannya bagaimana. Namun sayangnya nggak usah, lebih baik minum jamu aja kuat. Nah, minum jamu cowok kuat seperti itu udah cukup ya, nggak usah dibawa ke rumah sakit, minum jamu aja sudah cukup seperti itu. Nah kemudian di situ nih guys ya, Ula juga menyampaikan nih guys ya untuk membawa suaminya ke kamar. Nah, sebelum dibawa dia harus mengunci semua rumahnya karena memang kondisinya di situ sendirian dia karena Mbak Gina itu di rumah sakit karena Safira itu dirawat di rumah sakit. Nah, mungkin karena Safira itu pasca keguguran itu tuh menurut Wulan makanya dia kondisinya tidak fit. Dan tentu saja membuat Romi itu senang karena dia telah mencelakakan Safira, meracuni Safira dan membuat Safira itu menderita dan pengen berharap bahwa kehidupan Safira itu tidak baik-baik saja sehingga dia bisa menagih janjinya kepada Dania untuk menikahinya agar tidak dekat-dekat dengan Om Yuda seperti itu guys. Nah mengenai orang yang jahat kepada Safira tentu saja Julian tidak akan pernah terima. Dan Julian itu bingung dengan sikap orang-orang yang bisa jahat seperti itu loh guys. Padahal Safira itu kan orang yang bahagia. Kenapa kok bisa tega kepada Safira? Dan di situ datanglah Mama Gina dan juga Sisi nih guys untuk melihat bagaimana keadaan Safira itu. Nah di samping itu juga nih guys, Julian juga tanya tuh kepada mamanya nih guys, apakah sudah ada progres dari polisi yang sudah tahu di mana keberadaan tukang penjual rujak yang meracuni Safira seperti itu. Nah, di situ Mama Gina masih belum mendapatkan apapun informasi dari pihak kepolisian. Mama Gina pun juga tidak tenang melihat kondisinya Safira yang tidak baik-baik saja, apalagi bisa menggugurkan calon cucunya seperti itu. Nah, di situ Sisi juga mengungkapkan dia sering beli kok beberapa kali kok di tempat tukang rujak yang ada di taman itu. Namun sayangnya beberapa kali lewat juga sudah tidak ada lagi, entah kenapa. Namun dia ingat banget kok mukanya seperti itu dan kalaupun pindah pasti dia tahu. Nah sementara itu nih guys ya ada Mona nih guys, keadaan Mona itu tiba-tiba pingsan dan dia dilarikan ke IGD nih guys, ke rumah sakit, dibawa tuh dengan semua orang di situ apalagi Mama Lestari yang sangat bingung banget keadaan dia kok tiba-tiba pingsan. Nah sementara itu nih guys ya, sementara Rafael itu kan besok mau ya kan ke Taiwan seperti itu. Kok malah ditambah lagi masalahnya istrinya yang tiba-tiba pingsan seperti itu nih guys. Dan di situ memang Rafael kurang peka terhadap istrinya. Memang di situ supaya dia pingsan itu supaya membuat suaminya agar tidak jadi ke Taiwan guys. Nah sementara itu ada Pak Gunawan yang sebenarnya dia kasihan ke calon bayinya yang kalau ada apa-apa gimana nih. Nah di situ yang benar-benar peka itu hanyalah Mama Lestari nih guys. Dia sedih banget ngelihat semuanya di situ keadaannya tidak baik-baik saja, makanya Mama Lestari itu benar-benar seakan-akan shock, seakan-akan sangat sedih banget seperti itu loh guys. Namun beda dengan Rafael nih guys, Rafael itu memang kurang suka ya dengan Mona sehingga membuat dia itu malah direpotkan seperti itu. Ditambah lagi memang kondisinya besok dia harus menyelesaikan perusahaan yang ada di Taiwan seperti itu sehingga dia harus berangkat seperti itu. Makanya mamanya tuh melihat kepada sikapnya Rafael tuh kok biasa saja melihat istrinya lagi sakit ya, lagi pingsan seperti itu kan ada calon buah hatinya Rafael. Kenapa Rafael bisa setenang itu? Makanya mamanya ngomel mulu seperti itu loh guys. Makanya kan nggak tahu kenapa seperti itu. Padahal di situ kan Rafael sudah semaksimal mungkin ya dia ke rumah sakit ya itu sudah cukup bagi Rafael itu sendiri. Makanya di situ Papa Gunawan berusaha untuk menjelaskan kepada Mama Lestari untuk tidak usah ngomel-ngomel gitu, apalagi menekan Rafael yang tidak-tidak. Apalagi Rafael besok kan mau ke Taiwan. Nah mengenai Taiwan nih guys, menurut ya Mama Lestari, bukankah yang jauh lebih penting itu istrinya dan juga anaknya, calon buah hatinya seperti itu. Lalu kenapa dia malah mikirin ke Taiwan ya? Karena memang ada urusan yang sangat penting, yang urgent, yang harus diselesaikan sesegera mungkin. Seperti itu loh guys. Makanya di situ Mama Lestari itu ngomel-ngomel gitu loh. Padahal di situ anaknya juga kurang suka dan sudah tahu bahwa Rafael tidak mencintai Mona seperti itu. Dan di situ dia sudah berusaha untuk bertanggung jawab kok nanti kalau terkait pembiayaan dan lain-lain dia akan mengurus seperti itu. Menurut Mama Lestari ini bukan mengenai tanggung jawab secara keuangan pembayaran, melainkan ini juga tanggung jawab dia untuk ngurusin bagaimana keadaan istrinya supaya istrinya nanti lahiran baik seperti itu. Namun di situ nih guys ya malas banget buat Rafael untuk membahas mendiskusikan hal ini kepada mamanya yang selalu ngomel-ngomel yang tidak jelas seperti itu.
dan di situ Rafael sudah menjelaskan dia harus bagaimana lagi, kan dia sudah berusaha untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Itu kan suatu progres yang bagus kan, seperti itu. Lalu kenapa sih disalahkan terus? Lah itu nih yang bikin dia itu sedih, nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Nah di situ nih guys ya, Mama Lestari itu juga ngomel-ngomel tuh kepada suaminya untuk bilangin tuh kepada Rafael agar lebih mempedulikan istrinya seperti itu. Nah tiba-tiba di situ Rafael mau pergi nih guys untuk mengurus administrasinya, karena dia harus ngurusin terkait pembiayaan ketika Mona itu masuk rumah sakit nih guys. Makanya di situ nih guys ya, membuat Mama Lestari ini tambah pusing. Dia minta kepada suaminya untuk sesegera mungkin ngomong kepada anaknya baik seperti itu. Ditambah lagi di situ Pak Gunawan ini malah ngurusin perusahaan. Dia harus segera mungkin menelpon Yuda nih guys untuk minta bantuan seperti itu. Pak Gunawan ini juga kurang peka seperti itu. Kenapa di sini yang paling peduli itu adalah Mama Lestari. Itu yang paling dibingungin Mama Lestari. Kenapa Pak Gunawan itu lebih ngurusin masalah yang lain. Namun Papa Gunawan menegaskan kepada Mama Lestari untuk tidak shock, untuk tidak terlalu berpikir yang aneh-aneh seperti itu. Yang penting kan di situ Rafael sudah melakukan yang terbaik untuk membawa Mona ke rumah sakit. Dania nih guys lagi benerin perban dia nih guys, karena memang kondisinya pasca dia dirawat di rumah sakit, ketika dia menolong Julian di situ dia kakinya sakit nih guys dan harus dia perban untuk dia obati seperti itu. Dan di situ ada Yuda nih guys yang melihat dia lagi ngobatin kakinya, dan di situ nih guys ya Yuda berusaha untuk membantu Dania nih guys untuk memasangkan perban seperti itu, dan juga bertanya kepada Dania bagaimana sekarang rasanya ketika beneran sakit seperti itu nih guys. Di situ nih guys ya Yuda juga mengingatkan kepada Dania untuk tidak ekstrim dalam bikin masalah seperti itu. Kalau punya rencana itu harus dipikirin mateng-mateng, jangan mencelakakan diri dia sendiri. Dulu juga seperti itu, ya pura-pura sakit dan sekarang sakit, gimana rasanya seperti itu nih guys ya. Makanya tuh ya kan Dania tuh dinasehatin tuh sama Yuda untuk lebih hati-hati, dan dia harus memikirkan konsekuensi terhadap diri dia sendiri ya. Makanya dia jangan asal main buat planning yang bisa membahayakan diri dia sendiri. Nah dari situ nih guys ya Dania tuh sebenarnya dikasih tahu ya, walaupun di situ memang Yuda tuh ngasih taunya modelnya seperti itu, namun sebenarnya kalau dipikir ulang ada benernya apa yang dibicarakan oleh Yuda itu memang bener banget seperti itu nih guys. Barulah dia tuh menyadari akan semua kesalahan dia nih guys. Dan di situ tiba-tiba nih guys ada telepon dari Pak Gunawan yang menelpon Yuda nih guys, karena ada urusan yang sangat penting. Dia mau minta bantuan kepada Yuda nih guys terkait perusahaan dia yang berada di Taiwan itu nih guys, yang ada masalah butuh investor. Makanya dia pengen menelpon Yuda untuk minta bantuan dan untuk mendiskusikan besok saja nih guys, bahwa di situ Yuda besok mau menemui di tempatnya Rafael, rumahnya Pak Gunawan seperti itu nih guys. Dan ini sangat baik banget, kesempatan ini bisa dia manfaatkan untuk memperbaiki hubungan dia dengan Rafael nih guys, untuk lebih baik seperti itu nih guys. Dengan membantu perusahaannya Rafael, maka dia akan mendapatkan simpati dari Rafael dan Rafael akan baik. Makanya nih ini kesempatan emas yang bisa dia pakai seperti itu untuk memperbaiki keadaan dia dengan Rafael, agar Rafael tidak berpikir yang tidak-tidak. Maka dari itu nih guys, dia memanfaatkan momen tersebut. Nah sementara Mona itu sendiri yang berada di rumah sakit dicek dokter nih guys, ternyata dokter tidak menemukan gejala yang begitu sangat berat pada Mona. Lalu kenapa dia bisa pingsan? Dia juga bingung nih guys. Nah Mona itu sendiri nih guys memang dia pingsan, dan pastinya di situ dokter juga bingung terkait gejala yang terjadi pada Mona, karena Mona itu cuma pura-pura pingsan seperti itu nih guys, supaya dia mendapatkan perhatian, dan juga di situ suaminya mau peduli dengan dia. Dan dokter itu meminta kepada suster untuk segera mengabari pihak keluarganya, karena kondisinya pasien itu kan baik-baik saja, jadi tidak perlu diperhatikan khusus atau dirawat inap seperti itu loh guys. Nah di situ juga nih guys ya, dia bangun nih guys ya, dan dia tanya tuh kepada dokter di mana dia saat ini. Dokter menjelaskan saat ini dia berada di rumah sakit nih guys, jadi dia pura-pura dia tanya bagaimana kondisi dia seperti itu. Nah kemudian di situ suster meminta suaminya untuk masuk karena dokter pengen bicara. Nah sayangnya di situ mama mertuanya saja yang pengen untuk masuk, namun tidak boleh, harus ada suaminya. Nah kebetulan di situ ada suaminya nih guys, Rafael, yang baru datang, dan diminta suster untuk segera menemui dokter ya, agar tahu lebih lanjut bagaimana kondisinya Mona. Nah Mona itu nih guys ya kondisinya kan baik-baik saja, dokter itu tidak menemukan penyakit yang berat seperti itu. Dan
dokter tidak mendiagnosa ada penyakit yang begitu berat kepada pasien sehingga kondisinya baik-baik saja. Dan setelah mendengar kondisinya Mona itu baik-baik saja, ya udah berarti dia tidak perlu dirawat dan dokter juga tidak menyarankan untuk dirawat ya karena dia akan memberikan obat begitu saja. Dan di situ mendengar semua keadaan Mona itu baik-baik saja, tentu saja Mama Lestari itu tenang, suaminya juga tenang, jadi besok bisa ke Taiwan deh. Jadi nggak perlu lagi direpotkan oleh Mona dan Mona tidak bisa nih guys, ya membuat suaminya untuk di rumah stay seperti itu. Karena dia bisa pergi ke Taiwan untuk menyelesaikan permasalahan. Dan di situ nih guys, ya Mona itu pura-pura sakit nih guys kepalanya seperti itu. Nah kemudian dokter akan memberikan obat sakit kepala agar bisa menurunkan sakit kepalanya seperti itu, namun juga tidak berimbas kepada calon bayinya seperti itu sehingga keadaan Mona akan tetap baik-baik saja. Nah, mengenai kandungannya juga baik-baik saja, jadi tidak perlu diperhatikan. Makanya Mona tidak perlu dirawat di rumah sakit seperti itu nih guys. Dan Mona tidak punya alasan untuk dirawat di rumah sakit karena dokter mengungkapkan keadaan dia yang baik-baik begitu saja. Dia tetap bilang bahwa kepalanya sakit. Nah, di situ juga ya memang Mona lebih baik di rumah saja seperti itu nih guys. Alhasil di situ tidak membuahkan apa-apa bahwa Mona itu gagal membuat suaminya Rafael itu tetap stay di Indonesia dan merawat diri dia dan ada tetap di dekatnya seperti itu. Nah, di situ dia bingung apalagi cara yang bisa membuat Rafael itu tidak jadi ke Taiwan nih guys. Dia bingung apa yang harus dia lakukan. Nah, sementara keadaannya Safir yang tidak baik-baik saja, tentu saja di situ Mama Gina dan juga Sisi sangat khawatir banget dengan keadaannya Safira pastinya ya. Dan di situ mereka pasti akan melakukan yang terbaik dan mendoakan yang terbaik buat kesehatannya Safira pastinya. Namun di situ Mama Gina dan Sisi harus segera kembali. Nah, besok kalau misalkan keadaannya Safira belum pulih dan masih dirawat, besok akan kembali lagi menjenguk Safira seperti itu. Nah, mengenai Ariana itu sendiri nih guys, bahwa Ariana itu kan kesengsem dengan Abian. Dia sudah jatuh cinta dengan Abian sejak di bangku kuliah. Makanya di situ nih guys ya, dia seneng banget ketika dia ditelepon oleh Abian. Berarti Abian itu punya perasaan yang sama, punya hal yang sama nih. Makanya tiba-tiba telepon membuat dia semakin seneng. Dan kemudian setelah dia mendapatkan telepon dari Abian dan dia seneng, dia mengangkat tuh teleponnya seperti itu. Nah di situ nih guys ya, dengan keadaan dia happy nih guys, dia seneng seperti itu. Dia tidak tahu apa yang pengen dibicarakan ya Abian. Nah di situ nih guys ya, Abian bilang kepada Ariana bahwasanya dia mau ke bandara segera, dia mau kembali ke Australia. Mendengar itu semua nih guys membuat keadaan tidak baik-baik saja. Padahal dia itu pengen bertemu dengan Abian dan dia pengen menyatakan cintanya kepada Abian sesegera mungkin karena dia tidak mau kecolongan lagi seperti waktu dia di kuliahan tiba-tiba Abian langsung pergi padahal jelas-jelas di situ Ariana sangat cinta. Setidaknya dia harus menyatakan cinta terlebih dahulu, makanya dia pengen ketemuan di bandara walaupun sebenarnya memang Ariana ini nggak usah repot-repot apalagi bandara itu kan jauh jadi nanti malah merepotkan Ariana. Namun Ariana bilang itu tidak akan perlu direpotkan apalagi dia harus memberikan cupcake tersebut kepada Abian karena dia pengen menyatakan cinta supaya Abian itu tahu kondisi dia. Setidaknya sebelum dia kembali karena dia juga nggak tahu kan kembalinya ke Indonesia tuh kapan lagi kan seperti itu. Makanya diharapkan nih karena memang orang tuanya Abian menginginkan dia untuk lebaran itu berada di Australia saja. Makanya di situ Ariana sungguh sangat khawatir jika dia tidak bisa menyatakan cintanya dengan sesegera mungkin. Makanya tolong ditunggu buat Abian untuk tetap stay di bandara dan akhirnya ketemuan di cafe bandara untuk membahas ketemuannya itu nih guys. Pastinya di situ nih guys ya momen itu akan sangat dimanfaatkan sekali oleh Ariana untuk menyampaikan momentum bahwa dia itu suka banget dengan Abian dan jangan sampai dia kelewatan lagi dan tidak bisa menyatakan cinta kepada Abian guys. Seperti itu loh guys, makanya dia sedih. Nah, sementara kondisinya Loli itu sudah mulai membaik nih guys, maka jadwalnya untuk dia cabut perban itu sudah ada seperti itu loh guys. Makanya nanti dia mau mencabut perban dan pergi ke rumah sakit seperti itu nih guys. Dan dia seneng banget di situ nih guys karena kondisi anaknya sudah membaik. Nah, tiba-tiba di situ ada Yuda yang datang nih guys dan menyampaikan kepada Loli dan juga Dania bahwa dia tidak bisa mengantarkan seperti itu karena dia mau pergian ketemuan dengan Rafael karena ada hal yang sangat penting sekali.
yang harus dibicarakan dengan Rafael dan juga Papa Gunawan nih guys terkait perusahaannya karena dia mau membantu seperti itu. Nah di situ nih guys ya memang dan ia menyadari betul apa yang dia telah lakukan itu salah. Ternyata membuat persahabatan antara Yuda dan juga Rafael itu tidak baik-baik saja karena dia telah membuang foto cintanya, foto antara Yuda dan juga Safira itu nih guys sehingga diketahui Rafael dan bermasalah. Nah, sementara Rafael mau pergi ke Taiwan nih guys, istrinya Mona berusaha untuk terus membujuk dia nih guys agar dia itu tidak pergi ke Taiwan dan tetap stay di Indonesia saja supaya bisa dekat-dekat dengan Mona. Mona sudah melakukan berbagai cara, padahal sudah acting, padahal sudah melakukan berbagai cara, dia sakit ke rumah sakit tidak berhasil. Dia berusaha untuk baik, memberikan perhatian yang penuh kepada suaminya, tetap diabaikan gitu loh, orang-orang nggak peduli dianya seperti itu loh guys. Nah sementara itu nih guys ya, Papa Gunawan itu mengurus semua berkasnya melalui sekretarisnya untuk nanti segera mengemailkan terkait proyek yang ada di Taiwan yang harus segera ditangani tersebut. Makanya semua berkas-berkasnya tersebut harus diberikan ya kepada itu nih guys ya, diemailkan kepada anaknya Rafael seperti itu loh guys. Nah sementara mamanya itu nih guys ya bingung dimana keadaan istrinya, kok istrinya tidak mengantarkan suami yang mau pergi ke bandara karena mau ke Taiwan kan seperti itu. Nah itu datanglah juga nih guys Yuda. Kedatangan Yuda tentu saja membuat Rafael itu kurang suka, apalagi dia tahu bahwa Yuda itu suka dengan Rafael. Nah kemudian dia berusaha untuk mengusir seperti itu, padahal kedatangannya itu kan memang karena disuruh Papa Gunawan seperti itu. Dan Mona di situ mendengar nih ada yang ribut, kira apa-apa ya, itu kira-kira apa yang ribut, siapa yang diusir oleh Rafael. Nah kemudian Rafael itu mengusir Yuda nih guys karena dia tidak suka betul bahwa Yuda itu sudah menusuk dia dari belakang dan suka dengan Safira seperti itu loh guys, makanya menyuruh dia untuk pergi. Namun di situ nih guys ya, Yuda menegaskan bahwa kedatangan dia ke rumahnya Rafael itu karena dimintai bantuan oleh papanya Rafael itu sendiri ya guys ya, untuk membantu terkait perusahaan dia seperti itu. Mona ini langsung bergegas guys untuk mencari tahu kira-kira ada masalah apa seperti itu. Namun apapun yang terjadi di situ dia berusaha untuk menjelaskan guys bahwa sebenarnya dia memang mencintai Safira sebelum jauh dia mau menikah seperti itu. Makanya setelah Safira itu waktu dulu itu menikah dengan mau menikah dengan Rafael, dia berusaha untuk menyadari dan berusaha untuk melupakan Safira walaupun hingga saat ini dia tidak bisa melupakan Safira. Namun jelas-jelas di situ nih guys ya, Rafael sudah tidak peduli lagi dengan Yuda. Nah di situ sementara Mama Lestari nih guys ya bingung kepada mereka berdua, kenapa mereka berdua itu memperdebatkan terkait Yuda dan juga Rafael yang masih suka dengan Safira, padahal jelas-jelas Safira itu sudah punya suami yang dinamakan Julian, sudah memilih Julian. Safira yang memilih Julian, kenapa yang ribut di situ malah Rafael dan juga Yuda? Sudah jelas-jelas Safira lebih memilih Julian. Kenapa mereka malah memperdebatkan Safira seperti itu? Namun di situ ya guys ya, bahwasanya ya Rafael berusaha untuk menegaskan bahwa di situ nih guys, bahwa dia menusuk ya Yuda itu dari belakang, kok bisa dia suka dengan Safira. Nah di situ nih guys ya, ternyata ya Mona itu mendengar semua percakapannya nih guys, bahwa baby file itu ya, Rafael itu sudah tahu loh terkait bahwa Yuda itu suka dengan Safira. Jadi dia tidak perlu lagi untuk mencari celah waktu untuk menjelaskan bahwa sahabatnya itu gimana ternyata suka dengan Safira seperti itu. Nah sementara Mama Lestari itu memang kurang suka guys dengan Safira, apalagi di situ kenapa anaknya masih aja ngebahas terkait Safira seperti itu. Nah, di samping itu nih guys ya, keberadaannya Yuda memang sangat diperlukan untuk bisa membantu perusahaannya Rafael itu sendiri. Namun sayangnya di situ Rafael nggak suka nih guys. Dan di situ nih guys ya, Mona mendengar semua percakapannya bahwa sahabatnya sendiri saja yang mau membantu aja sudah tidak didengar lagi nih guys oleh Baby File seperti itu, karena saking bencinya Baby File karena telah ditusuk dari belakang oleh sahabatnya sendiri Yuda seperti itu nih guys. Dan di situ nih guys ya, bagaimana cara untuk bisa lagi membaikan lagi dengan Rafael, dia tidak tahu nih guys seperti itu loh guys. Namun Mona di satu sisi nih guys ya, tentu saja bisa memanfaatkan momentum di mana perusahaannya itu kan lagi jatuh nih dan butuh investor. Nah kebetulan papanya itu sengaja minta kepada Yuda, namun sayangnya Rafael tidak mau seperti itu loh guys. Nah karena tidak mau itulah yang menyebabkan dia
tidak punya pilihan lain. Papanya bingung lah, nanti gimana kalau tidak dibantu oleh perusahaannya miliknya Yuda, sahabat dia sendiri. Lalu siapa yang akan cari investor? Mau cari investor di mana? Dan di situ ya Rafael bisa kok cari investor sendiri seperti itu loh guys. Namun sayangnya Mona yang mendengar semua itu tentu saja akan memanfaatkan memanfaatkan momentum agar dia bisa lebih dekat dengan Rafael dan dia bisa mendapatkan keinginannya seperti itu. Dan dia tahu betul bahwa perusahaannya itu butuh investor, di mana yang di Taiwan itu butuh investor. Makanya dia berinisiatif nih guys, mau membantu dan dia mau mengatakan kepada Papa Gunawan dan juga Baby File bahwa dia mau membantu seperti itu. Nah, setelah mendengar itu dia langsung ngobrol kepada Baby File, mengungkapkan bahwa kenapa tidak dengan perusahaannya Mona seperti itu. Memang butuh bantuan berapa? Dia menawarkan seperti itu nih guys. Karena Mona sengaja memanfaatkan momentum ini untuk bisa dekat dengan suaminya Rafael. Apalagi kan dia mengandung buah hatinya Rafael seperti itu. Mama Lestari tentu suka banget dengan Mona yang baik seperti itu. Mona sih suka-suka membantu aja ya, asalkan Baby File-nya mau, asalkan Pak Gunawannya mau seperti itu loh guys. Dan kemudian di situ nih guys ya, Rafael sebenarnya nggak mau karena dia tahu betul bagaimana sifatnya Mona. Mona itu kan bisa melakukan berbagai cara agar bisa mendapatkan keinginannya. Jika Mona membantu dia, pasti ada sesuatu hal yang akan diinginkan Mona seperti itu loh guys. Ya, makanya dia berpikir dengan sangat keras sekali bahwa menerima bantuan Mona itu bukanlah solusi. Nah, sementara Pak Gunawan itu juga bingung nih guys. Yuda ditolak nih. Nah, sekarang Mona mau membantu dia. Kalau dia menerima, takutnya kondisi anaknya Rafael ditekan terus. Namun, dia juga tidak punya pilihan terkait kondisi perusahaannya butuh investor dan Mona bisa membantu, dan akhirnya di situ Pak Gunawan mengiyakan kalau misalkan di situ Mona mau membantu, silahkan seperti itu. Apalagi di situ Mama Lestari juga senang banget nih guys atas bantuan yang ditawarkan oleh Mona yang ternyata baik betul di situ nih guys. Dan kemudian nih guys ya, karena malas berdebat ya, ada Mona di situ, otomatis membuat suaminya Rafael langsung pergi saja nih guys ya. Sebelum dia pergi nih guys, Mona itu mau mencium suaminya nih guys ya. Di situ dia mencium suaminya, walaupun di situ Papa Gunawan juga kurang suka dengan Mona, namun Mona itu melakukan katanya karena bayinya pengen itu nih guys, mencium papanya seperti itu, makanya dia yang mencium papanya, mencium Rafael. Nah, sementara ya Ariana itu guys, dia berusaha untuk cepat-cepat buru-buru ke bandara seperti itu loh guys, agar dia keburu dan bisa menyampaikan sesegera mungkin bahwa dia harus segera mungkin bertemu dengan Abian karena dia jatuh cinta dengan Abian. Dan di situ nih guys ya, Abian tiba-tiba menelpon seperti itu nih guys dan mengabarkan bahwa dia itu sudah mau sampai ke bandara. Dan di situ nih guys ya, sesegera mungkin Ariana berusaha untuk ngebut nih guys agar segera sampai ke bandara, jangan sampai dia kecolongan lagi, tidak bisa menyatakan cinta. Paling tidak dia bisa bertemu dengan terakhir kalinya dengan Abian. Jadi sebelum dia berangkat ke Australia, berharap bahwa dia bisa bertemu. Jadi mohon ditunggu, tolong tunggu ya di kafe bandara saja seperti itu, dan jangan sampai kelewatan karena memang benar-benar dia itu mau guys menyatakan cinta dan memberikan cupcake itu supaya dia bisa mengutarakan perasaannya dan dia tenang seperti itu loh guys. Nah, sementara itu nih guys, ada Dania dan juga anaknya Loli yang mau ke rumah sakit nih guys ya. Di situ masih menunggu taksi online. Tiba-tiba sebelum dia menunggu taksi online, sudah ada Yuda nih guys yang ada di situ nih guys, dan membuat pertanyaan besar bagi Dania. Kok sudah kembali dan bukannya tadi katanya ke tempatnya Rafael seperti itu nih guys. Nah, itu yang menjadi pertanyaan yang sangat-sangat besar banget di pikirannya Dania. Kira-kira kenapa kok dia pulangnya begitu cepat? Kira-kira ada masalah apa nih? Nah, di dalam mobil di situ nih guys ya, kemudian Dania itu berusaha guys untuk tanya kepada Yuda nih, bukankah tadi itu ke rumahnya Rafael? Nah, kenapa kok dia sudah balik cepat seperti itu? Nah, kemudian di situ Yuda menyampaikan bahwa semua itu salahnya, semua yang telah dilakukan Dania, impactnya itu ke pertemanan persahabatannya Rafael dan juga Yuda nih guys. Dan